Suka kalau ada rezekinya anak-anak suka ada yang ngasih. Kalau rezeki ya tergantung rezeki sama Allah yang ngasih ya. Jadi nggak bisa nentuin tiap hari ada yang ngasih apa enggaknya. Segala puji syukur rasanya tak akan cukup untuk mengungkapkan terima kasih ini. Karena ternyata kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan bertemu di bulan Ramadan yang suci ini. Bertemu takjil, bertemu orang-orang ngabuburit, bertemu orang yang berlomba memberi sedekah, dan mencampurnya tunawisma di berbagai penyangga ibu kota. Sebelum membedah fenomena tunawisma di bulan Ramadan, saya penasaran dengan orang-orang yang rela menghabiskan waktu buka puasanya dengan cara berbagi-bagi makanan, yakni ketimbang menyantap hidangan lezat bersama keluarga tercintanya di rumah. Nyaman, tenang, dan tanpa terpaan debu jalanan. Silakan Pak. Oke, kita kembali pada topik tunawisma. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah mereka para pembawa gerobak dan karung tidak semuanya tunawisma. Sebab jika kita menelisik apa itu definisi dari tunawisma adalah orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal secara tetap. Dia bisa hidup di jalanan, di trotoar, di terowongan, dan di mana-mana. Sementara yang kita lihat saat ini, banyak dari mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap. Lantas kenapa mereka masih mau berkeliling di jalanan, bahkan standby di sebuah tempat khusus seharian penuh, terutama di trotoar? Tak hanya membawa badan sendiri, terkadang mereka juga membawa anak-anaknya yang masih kecil yang seharusnya mereka tidak berada di situ. Seolah kehilangan hak sebagai anak yang masih perlu menikmati masa bermain bersama teman-temannya. Mereka harus menemani orang tuanya mencari nafkah di jalanan. Dan ya beginilah kondisi di sepanjang Jalan Margonda Raya Kota Depok. Banyak sekali orang membawa karung, sehingga tidak sedikit masyarakat menyebutnya sebagai manusia karung. Bukan hal baru jika pemandangan kota penuh dengan orang yang membawa karung dan juga gerobak, di mana setiap tahunnya di Kota Depok saja selalu terjadi peningkatan jumlahnya, terlebih mendekati Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Tak mau beropini, namun secara logika, terutama umat muslim yang hobinya sedekah, di bulan Ramadan mereka menanam amal ibadah sebanyak-banyaknya, lantaran mengerti betul bahwa segala kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut saya kebersamaan dan keluarga itu memang penting. Tapi ada hal lain di bulan Ramadan ini yang perlu kita pikirkan gitu. Nggak semua orang itu yang di jalan itu juga bisa bersama dengan keluarganya, buka bareng gitu. Jadi menurut saya kita bisa saling membantu mereka juga gitu. Ada yang mungkin terkendala karena mereka harus bekerja. Jadi menurut saya kebersamaan itu nggak harus melulu dengan keluarga gitu. Jadi bisa dengan sesama yang mungkin mereka juga ada hambatan gitu sehingga tidak bisa buka bersama keluarganya gitu. Sebelumnya, sebelum bulan Ramadan pun kita sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan ini untuk berbagi. Nah, apalagi kalau misalkan bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana kita lebih aktif untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatan berbagi seperti sekarang ini. Jadi setiap harinya kita selalu membagikan makanan dan minuman coklat maupun jelly powder untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang mau berbuka puasa di jalanan. Sementara sudut pandang bagi para fakir, di bulan inilah akan ada banyak orang yang peduli dan saling memberi dibanding bulan-bulan lainnya.
Sehingga tidak sedikit yang sengaja memasang badan di pinggir jalan raya agar mendapat bantuan dari pengendara yang melintas. Tidak mau menyalahkan, mereka pun di situ pasti karena terpaksa dan ada alasannya. Siapa yang mau kena debu jalanan dan lagi anaknya harus ikut-ikutan kena angin malam. Mirisnya lagi, banyak dari mereka yang meletakkan anaknya itu ke dalam gerobak di saat dalam kondisi tidur. Saya akan coba mengajak kalian untuk sedikit lebih tahu tentang motivasi mereka hidup di jalanan. Bu, sama siapa di sini? Ya. Sama siapa di sini? Udah buka belum? Udah. Udah. Ini buat buka nih, Bu. Berapa orang? Hah? Kakaknya lagi tidur. Di mana? Oh, di gerobak. Iya. Suami kemana, Bu? Ada. Nggak bareng. Enggak. Dari jam berapa tadi? Asar. Oh. Di pasar. Keliling atau emang di sini aja? Cari apa sih, Bu? Ya begini aja kalau orang yang di sini juga nggak. Oh, emang sengaja ngepost di satu tempat ya gitu? Emang ngepost di satu tempat gitu atau gimana? Gitu aja. Di sini aja. Mau sampai jam berapa ini, Bu, sama anak-anak kayak gini? Jam 9 juga udah pulang. Jam 9. Udah lama, Bu? Udah lama kayak gini? Nyari masih udah lama, Pak. Dari tahun 2009. Cuma tahun 2009 itu saya dikukusan. Oh, di Kukusan. Tahun 2011 pindah ke sini. Jadi Pitagas digusur, pindah lagi ke belakang Margo City. Pepagas di Beji ya? Ini Pitagas Pertamina. Oh, situ. Kok kalau sore saya ngeliat banyak orang-orang bawa gerobak, bawa karung gitu juga ya, Bu? Kalau sore ya di sini ya? Emang pas Ramadan aja atau emang dari dulu, Bu? Setahu Ibu? Kalau itu kayak kalau hari-hari biasa, kalau pemulung, Hah? bagi saya kan udah paham ya, kalau pemulung Iya. udah tahu. Ya ada yang nyari khusus kayak saya begini, ada yang musiman. Musiman tuh maksudnya gimana? Ya begini aja sebelum puasa. Oh, nungguin Ada puasa aja, mau lebaran gitu ya? Ada aja yang keluar. Kamu nggak ngantuk, Dek? Nih, dimakan nih. Nih. Seger nih. Nih. Udah maam belum nih? Dimakan bareng-bareng ya. Nih. Lo mau tuh bareng-bareng ya. Ini sambalnya. Nggak ngantuk kalian? Hah? Ya, nggak ada sendoknya. Cuci tangan berarti. Nggak ada, Dek. Yang ngasih itu antara bulan Ramadan sama bulan-bulan biasa ada perbedaannya nggak sih? Sama aja ya, ada palanya, ada Kenapa? banyak yang sedekah, banyak yang bagi-bagi apa ya, sembako semacam begitu. Sembako, makanan gitu ya? Ya, makanan bagi-bagi jam sore. Kalau uang jarang ya, Bu? Ada aja sih. Ada. Gimana orangnya? Oh gitu. Kalau yang musiman Ibu kenal? Ada yang kenal kayak gitu? Enggak. Ya dari kampung dia aja kali, kan saya emang nggak tahu. Enggak tahu ya?
Kirain saya tinggalnya di deket-deketan gitu. Beda-beda. Kalau saya mah di situ udah pada kenal. Udah kenal semua pemulung-pemulung mah. Itu aja bareng. Bapak juga keliling, Bu? Kalau suami pagi mah kelilingnya dia. Oh, pagi. Iya, sampai sore. Kalau sampai sore bagian saya. Ini nggak khawatir kena angin malam, masuk angin apa, Bu? Ya, Nggak khawatir anak-anaknya kena angin? Kan malam. Udah cuci tangan belum? enggak sih. Dia obat aja. Nggak pakai sambal deh. Jangan digituin ah. Kalau Lebaran ke kampung, pulang kampung nggak, Bu? Atau tetap di sini? Kemana? Terus saya di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Kan ada anak juga almarhum. Kalau nggak pulang gimana? Gimana, Bu? Ada anak juga almarhum di sana. Oh, gitu. Jadi kalau nggak jarang kan kasihan. Oh. Pengen lihat pantai dulu Pantai. aja. Di Depok nggak ada pantai, Nak. Adanya trotoar bolong-bolong. Ya udah, sehat-sehat ya, Bu ya. Iya. Dimakan. Dadah, sama-sama. Jika kita ambil poin dari ibu tadi, ada satu fakta penting yakni pengkategorian pemulung tetap dan pemulung musiman. Ibu tadi mengatakan para pemulung musiman itu sengaja datang di saat Ramadan hingga usainya Hari Raya Idul Fitri. Ia menambahkan keuntungan yang didapat dari bertahan di jalanan lebih menggiurkan saat ini. Tak hanya uang, mereka juga banjir bantuan sembako dan juga makanan. Kepada para pemulung, tak ada yang salah denganmu. Hanya mereka yang mengaku sebagai temanmu, kemudian memanfaatkan profesimu untuk saling tada di antara hiruk pikuk kota bertuan. Ketemu kan? Ya, yang satu ingin memberi dan yang satu berharap untuk diberi. Bukan bermaksud memojokkan mereka yang hidupnya di jalanan, tapi di sini kita akan tahu mana yang benar-benar bekerja mencari nafkah dan mana yang dari awal memang hanya berniat meminta. Sementara kepada para dermawan, tak perlu merasa tertipu ataupun menyesal ketika tahu bahwa tidak semuanya yang kau beri itu murni seorang pemulung. Sebab dalam Islam, tak pernah ada yang salah dalam bersedekah, tak ada yang salah dalam memberi kasih. Jangan takut berbuat baik, jangan lelah menjadi orang baik.